Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nida Zakiakum Syahidah. Kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Fatihah dari kitab tafsir Al-Misbah. Sebelum ke pembahasan tafsirnya, kita bahas tentang biografi Quraisy Shihab. Muhammad Quraisy Shihab lahir di Rampang, Sulawesi pada 6 Februari 1944. Dan pada tahun 1967, Quraisy Shihab meraih gelar LC-nya di Al-Azhar, Kairo. Tafsir Quraisy Shihab adalah menggunakan metode maudu'i atau tematik serta tahlili atau analitik. Metode tafsir Quraisy Shihab ini menjadi bukti bahwa ayat Al-Quran sejalan dengan perkembangan iptek serta berkemajuan terhadap umat manusia. Lalu latar belakang tafsir Al-Misbah. Salah satu sebab menjadi latar belakang penulisan buku Al-Misbah ialah menjadi obsesi Quraisy Shihab yang ingin menjadi satu karya nyata tentang penafsiran ayat-ayat Al-Quran serta secara utuh dan komprehensif yang sengaja diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud untuk mengetahui banyak tentang Al-Quran. Lalu tentang karakteristik kitab tafsir Al-Misbah, buku tafsir Al-Misbah menggunakan metode tahlili atau analitik, yaitu suatu metode tafsir Al-Quran yang bermaksud ingin menjelaskan kandungan-kandungan ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya dan mengikuti urutan ayat-ayat dan surah yang telah tersusun dalam mushaf Al-Quran. Muhammad Quraisy Shihab juga memilih corak adabi ijma'i sosial kemasyarakatan. Corak ini menampilkan pada pola tafsir berdasarkan sosiokultur masyarakat sehingga bahasanya lebih mengacu pada sosiologi. Untuk kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Misbah, yang pertama, penafsiran ini sangat kontekstual. Untuk kelebihannya penafsirannya sangat kontekstual. Banyak yang menganggap beberapa hal aktual di dunia Islam atau Islam di Indonesia atau internasional. Yang kedua, Quraisy Shihab menafsirkan ini dengan sangat baik dari berbagai tafsir pendahulunya dan mencicipinya dalam bahasa yang mudah dimengerti dan sistematis. Yang ketiga, Quraisy Shihab adalah orang yang jujur dalam mengutip pendapat orang lain. Dia sering menyebutkan pendapat pada orang yang berdebat. Yang keempat, menafsirkan kalimat Quraisy Shihab tidak menghilangkan interkoneksi ayat dan interletter. Lalu kekurangannya yang pertama, dalam berbagai riwayat dan beberapa cerita yang ditulis oleh Quraisy Shihab dalam interpretasinya, kadang-kadang tidak menyebutkan narator sehingga sulit untuk membaca, terutama siswa pengetahuan untuk merujuk dan berdebat tentang narasi atau redaksi tersebut. Terus yang kedua, menurut beberapa Islam sementara di Indonesia, beberapa penafsiran Quraisy Shihab dianggap di luar batas-batas Islam sehingga tidak jarang Quraisy Shihab diklarifikasikan dalam pemikiran liberalis Indonesia, misalnya penafsiran tentang cadar, takdir, dan masalah agama lainnya. Menurut penulis sendiri, interpretasi ini adalah kekayaan Islam bukan sebagai penghinaan terhadap Islam memiliki. Lalu kita akan masuk ke penafsiran surat Al-Fatihah. Yang pertama akan saya bacakan surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan membahas tafsir surat Al-Fatihah ini ayat per ayat ya. Yang pertama surat Al-Fatihah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa dengan kata Bismillah? Karena Allah memulai kitabnya dengan basmalah, begitu juga ayat yang pertama diturunkan untuk melakukan pembacaan dengan nama Allah. Maka tidak keliru bahwa pesan pertama Allah agar manusia memulai segala aktivitasnya dengan nama Allah. Allah atau ada adab untuk memulai aktivitas. Permulaan ini
sesuai dengan kaidah ajaran Islam bahwa Allah adalah yang pertama dan pula yang terakhir. Hukum basmalah dan berikut hukum-hukum tentang perdebatan pembacaan basmalah di awal ayat Al-Fatihah. Yang pertama, menurut Imam Malik berpendapat basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, maka dalam sholat tidak perlu dibaca. Yang kedua, pendapat dari Imam Syafi'i berpendapat bahwa basmalah ayat pertama dari Al-Fatihah tidak sah sholat jika tidak membaca Al-Fatihah, maka di dalamnya juga termasuk bacaan basmalah. Yang ketiga, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa basmalah dibaca dalam sholat tetapi tidak dikeraskan. Selanjutnya, tafsir surat Al-Fatihah ayat kedua yang berbunyi Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja-puji kita persembahkan kepada Allah semata karena dialah yang menciptakan dan memelihara seluruh makhluk. Wajar jika ayat ini turun menegaskan pujian, apalagi karena Allah memelihara seluruh alam, karena keberadaan seseorang tiap waktunya selalu berduyun-duyun oleh nikmat Allah. Seperti kita yang bernafas, kita yang setelah tidur dibangunkan kembali, itu termasuk nikmat Allah yang tidak kita sadari bahwa itu sesuatu yang sangat berharga. Yang ketiga, yang berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya yang maha pemurah lagi maha penyayang, yaitu yang mempunyai rahmat. Rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. Bukan pengulangan dari kata bismillah, tetapi menjelaskan bahwa pendidikan dan pemeliharaan Allah semata-mata karena rahmat dan kasih sayangnya. Dengan menyebutkan kedua sifat itu, seakan-akan mengundang kehadirannya untuk memperoleh ridhonya. Tujuan penyebutan Ar-Rahman dan Ar-Rahim bukan untuk kepentingannya, melainkan semata-mata lahir dari sifat rahmat dan kasih sayang yang melekat pada dirinya. Ketika seseorang membacanya, diharapkan jiwa akan dipenuhi rahmat dan kasih sayang sehingga sifat rahim itu tertanam dalam jiwa dan pengucapnya. Lalu surat Al-Fatihah ayat 4 yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yaitu yang menguasai hari pembalasan atau hari kiamat kelak. Lafal Yaumiddin disebutkan secara khusus karena di hari itu tidak ada seorang pun mempunyai kekuasaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah yang menyatakan kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalah. Dalam surat Al-Mu'min ayat 16. Bagi orang-orang yang membaca Maliki, maknanya menjadi dia yang memiliki semua perkara di hari kiamat, atau zat yang memiliki sifat ini secara kekal. Perihal sama dengan sifat-sifatnya yang lain, yaitu seperti Ghafiruz Zambi, yang mengampuni dosa-dosa. Dengan demikian maka lafal Malik Yaumiddin ini sah menjadi sifat bagi Allah karena sudah ma'rifah. Lalu surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tafsirnya hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kandungan surat Al-Fatihah menurut sebuah hadis dibagi menjadi dua. Ayat 1. Namun kali ini saya akan menjelaskan tentang ayat 1 sampai 4 saja. Ayat 1 sampai 4 untuknya dan selanjutnya untuk hambanya. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Aku membagi sholat antara aku dan hambaku separuh-separuh, dan untuk hambaku apa yang dia mohonkan. Dan inti hadis, apabila kita membaca ayat kedua tersebut, Allah berfirman, Aku dipuji hambaku. Ayat ketiga, Aku dipuji hambaku. Ayat keempat, Aku diagungkan hambaku. Lalu kita memasuki tafsir surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Kepada Engkaulah kami minta untuk menunjuki kami jalan yang benar.
jalan kebajikan dan membawa kepada kebahagiaan. Allah menuntun setiap makhluknya kepada apa yang perlu dimilikinya dalam rangka pemenuhan kebutuhan, bukan untuk berfoya-foya dan lain sebagainya. Jika kita merasa kekurangan, maka syukuri apa yang sudah ada. Petunjuk tingkat pertama adalah naluri terbatas pada penciptaan dorongan untuk mencari hal-hal yang dibutuhkan dan untuk mencapai kebutuhan yang berada di luar dirinya. Manusia perlu petunjuk Allah. Selanjutnya ayat yang terakhir, ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya jalan-jalan yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu melalui petunjuk dan hidayah-Mu. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh ayat berikut. Bukan jalan bagi mereka yang dimurkai, yang dimaksud adalah orang yang Yahudi, dan bukan pula mereka yang sesat. Yang dimaksud adalah orang-orang Kristen. Faedah adanya penjelasan tersebut mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang mendapatkan hidayah itu bukan orang-orang Yahudi dan bukan pula orang-orang Kristen. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui, dan hanya kepada Allah yang dikembalikan segala sesuatu. Segala salawat dan salam dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat selawat dan salam untuk selamanya. Cukup bagi kita Allah sebagai penolong, dan Dialah sebaik-baik penolong. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan hanya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari saya. Jika ada tanya jawab bisa ditulis di kolom komentar. Ada salah-salah kata saya minta maaf, atau materi-materi yang kurang salah. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.